Perkenalkan, nama saya Muhammad Tito Bagas, NIM L1A 019058. Acara pertama ini yaitu salinitas. Saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengukur salinitas menggunakan refraktometer. Karena kita ini di rumah dengan peralatan seadanya, saya mengganti refraktometer ini dengan ini dan pipet tetesnya dengan ini. Sebelum masuk ke caranya, saya ingin menjelaskan dulu apa itu salinitas. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terdapat dalam air atau perairan. Dan faktor-faktor penentu yang mempengaruhi salinitas adalah yang pertama, curah hujan, angin, serta arus laut. Langsung kita mulai aja ke caranya. Di sini saya memakai ini. Langsung kita ambil aja sampelnya. Terus tetesin ke depan ini. Setelah ditetesin, harusnya hand refraktometer yang asli memiliki tutup di sini. Langsung ditutup. Langsung kita cek ini kayak gini. Kalau di refraktometer yang asli, hand refraktometer yang asli, di sini ada tulisan berapa tingkat keasinannya. Karena ini menggunakan paralon, jadi tidak ada. Setelah menggunakan hand refraktometer, jangan lupa untuk menyimpannya kembali agar refraktometer tidak mudah rusak. Menyimpannya dalam suhu ruangan yang stabil atau keadaan baik agar tidak tumbuhnya jamur. Serta setelah memakai, lensa depan dibersihkan menggunakan tisu agar tidak ada bercak-bercak di lensanya. Kali ini yaitu temperatur. Saya di sini akan mencontohkan cara mengukur suhu atau temperatur dengan menggunakan termometer. Di sini alat-alatnya, karena saya tidak punya termometer, jadi saya menggunakan spidol hanya sebagai contoh saja ya. Dan ini sebagai sampel atau bahan. Ini yaitu temperatur. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengukur temperatur menggunakan termometer dengan alat seadanya. Sebelum masuk ke prakteknya, saya akan memberitahu dulu apa itu temperatur. Temperatur adalah suatu ukuran dingin atau panasnya suatu keadaan atau sesuatu yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi temperatur adalah curah hujan, evaporasi, kecepatan angin, serta intensitas cahaya. Kita langsung contoh prakteknya aja ya. Di sini saya menggunakan spidol sebagai alat pengganti termometer. Cara menggunakan termometer cukup mudah dengan mengikat termometer dengan tali rafia dan menaruhnya ke dalam bahan sampel setengah saja. Tunggu 3-5 menit atau tunggu sampai indikator alkohol berhenti atau stabil. Acara ketiga yaitu miniatur gelombang. Di sini saya menggunakan gabus sebagai pemacu gelombangnya serta akuarium dan penggaris untuk mengukur gelombang yang naik. Sambil menonton slow motion gelombang, di sini saya ingin menjelaskan apa itu gelombang. Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun atau bukit, dan berubah menjadi apa yang kita sebut dengan gelombang. Faktor yang mempengaruhi gelombang adalah angin, kecepatan angin, panjang atau jarak hembusan angin, waktu lamanya hembusan angin. Yang kedua, geometri laut, yaitu topografi atau profil laut dan bentuk pantai. Yang ketiga, ada gempa apabila terjadi tsunami sangat kecil atau minor. Cara mengukur miniatur gelombang adalah ketika permukaan air yang tenang sebagai patokan awal sampai muncul gelombang, kita hitung menggunakan penggaris yang telah kita sediakan. Dihitung dari awal permukaan tenang sampai munculnya gelombang, berapa tinggi gelombang tersebut.
acara kali ini yaitu densitas, di mana saya akan mencontohkan bagaimana cara mengukur densitas dengan alat seadanya. Sebelum masuk ke contohnya, saya akan memberitahu apa itu densitas. Densitas adalah massa air per satuan volumenya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi densitas adalah suhu, tekanan, dan salinitas. Langsung aja kita ke prakteknya. Alat dan bahan yang saya gunakan seadanya, yaitu akuarium, gabus untuk mengalirkan air agar tidak langsung turun ke badan perairan, serta air garam dan air es, dan zat pewarna. Masukin dulu warna hijau ke airnya. Dan pewarna berwarna merah ke air garam atau air yang mengandung garam atau salinitas. Itu tinggal Setelah masukin air yang bersalinitas ini secara pelan. Sini terlihat air yang bersalinitas berada di bawah dan air yang biasa berada di atas. Ini densitas temperatur. Di sini saya menggunakan air es. Langsung saja kita masukkan zat pewarna ke dalam badan air. Masukin zat warna ke air es. Setelah itu tuangkan. Di sini terlihat warna merah di bawah dan warna hijau di atas. Yang warna merah ini yaitu air esnya, dan yang di atas ini air biasa. Sebelum masuk ke videonya, saya ingin menjelaskan apa itu cahaya dan kekeruhan. Kecerahan dan kekeruhan air dalam suatu perairan dipengaruhi oleh jumlah cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan, atau disebut juga dengan intensitas cahaya. Selanjutnya ada acara kelima, yaitu acara kelima cahaya dan kekeruhan, di mana saya akan mengukur cahaya di dalam kekeruhan yang ada di badan perairan. Ini saya menggunakan menggaris untuk alat ukur dan handphone untuk senter, serta sabu sebagai konsentrasi kekeruhan dalam badan perairan. Langsung aja kita coba ke prakteknya. Yang pertama, masukin konsentrasi yang terendah.
Jangan lupa diaduk. Setelah keruh diukur, arahkan senter ke badan akuarium. Serta diukur seberapa jauh ya. Dengan konsentrasi pertama di sini mencapai 6,5 cm. Selanjutnya masukkan konsentrasi lagi yang kedua, diaduk. Langsung kita ukur. Di konsentrasi kedua ini, setelah ditambahkan konsentrasi kedua, cahaya dapat menembus kekeruhan 5 cm. Yang terakhir kita tambahkan konsentrasi yang terakhir. Jangan lupa diaduk. Dan yang terakhir, cahaya dapat menembus kekeruhan sampai 4 cm.